rapat kita hari ini adalah mendapatkan informasi mengenai data masing-masing jenis nakes di Indonesia termasuk mengenai status kepegawaian. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan gambaran mengenai permasalahan nakes honorer yang selama ini terjadi. Nah, rapat kita ini adalah rapat panja, berarti kalau disebut panja berarti yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan channel Ebeng. Kali ini kita akan berbagi informasi yang dikutip dari Dis Jabar tentang di sisa akhir jabatannya Presiden Jokowi akan mengangkat honorer jadi PNS dan ASN PPPK tahun 2023. Pak Jokowi serius angkat honorer jadi ASN, PNS dan P3 tahun 2023. Sebelum lanjut, tolong like, subscribe dan tekan tanda lonceng. Sahabat Honoropos dimanapun Anda berada, dikutip dari Des Jabar, tenaga honorer mendapat perhatian tersendiri ya dari Pak Pemerintah ya, khususnya Presiden Jokowi serius berencana mengangkat tenaga honorer menjadi PNS dan ASN P3K di tahun 2023 ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan RB Adjor Anas mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan formasi kesehatan dan pendidikan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dan ASN PPPK tahun 2023. Namun begitu, Adjor Anas melanjutkan proses rekrutmen dan P3K akan dilakukan secara selektif. Seleksi akan dibuka secara umum, tidak hanya bagi peserta yang bersekolah di dinas kedinasan ya. Jadi Menpan IB menjelaskan, pihaknya meminta dari semua instansi untuk mendata honorer ya, untuk mendata honorer menjadi PSN dan ASN PPPK ya. Jadi untuk sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing. Memahami sehingga ada waktu buat kawan-kawan mengatur nakes ini dengan lebih baik. Kalau di pendidikan itu mereka punya dapodik, sekali enter semua guru masuk. Lah di Kemenkes sistemnya masih hang-hang, belum bisa dicapai dengan baik. Sementara limit waktunya sama, November. Nah, coba kawan-kawan ibu dan bapak yang adil dan bijaksana di Pan RB itu memahami situasi kebatinan seperti ini. Kami baru selesai COVID, kami baru tahu bahwa ini sangat diperlukan, semua orang tiarap dia datang tiap hari. Kemudian untuk kawan-kawan PKB dan PLKB itu menuntaskan stunting antara lain pekerjaannya, tapi itu diburu-buru juga dengan memasukkan data dan lain-lain. Nah, kami ingin ini menjadi masukan, Ibu. Menjadi masukan, kita kadang-kadang mikirnya gini, ya itu sudah keputusan Pan RB. Untuk pegawai-pegawai diatur oleh Pan RB. Tapi kata Bu Neti nggak bisa tidak connect, harus connect. Harus connect, nggak bisa. Menurut kami begini, maka laksanakan seperti itu, nggak akan maksimal. Akan banyak yang menjadi korban yang bekerja sebagai nakes bertahun-tahun. Itu sama ceritanya dengan menjadi guru bertahun-tahun. Nah, jadi dari kawan-kawan Bapak dan Ibu sekalian dari Pan RB, jadikan ini masukan. Kemudian Kemenkes dan dari Kemenkes dan dari BKKBN, bicaralah kepada Pan RB ini untuk meminta semacam afirmasi. Gitu loh. Kami minta afirmasi sedikit waktu lagi. Kapan dikitnya Bu Adep harus kerja kejar-kejaran dengan waktu. Kalau dari BKKBN mereka sedikit yang meminta PKB dan PLKB. Kalau nakes itu, Bu Ade nakes itu mulai dari honorer, mulai dari TKS dan banyak lagi. TKS itu sedih karena sebagai tenaga sukarela ternyata mereka tidak tercatat di mana-mana. Dan ini banyak. Kita nggak bisa menutup mata bahwa sebagian besar pekerjaan di puskes di mana-mana itu dilaksanakan oleh nakes dan tenaga kerja sukarela. Nah, jadi ini maksud saya, jangan diberi tenggat waktu yang seperti ini. Ayolah minta afirmasi Bu Ade dan Pak Sektama. Khusus untuk dua persoalan ini yang saya kenal, saya nggak tahu kalau dari pertanian, dari agama atau dari yang lain-lain saya nggak tahu. Tapi dua kawan-kawan yang kita ketahui profesinya ini, mohon mintalah afirmasi dengan segala cara ke Pan RB. Saya nggak tahu caranya seperti apa bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian ini dari paparan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, halaman 9, hasil pembahasan isu strategis pemenuhan nakes di daerah. Belum sinkronnya data kebutuhan dan ketersediaan nakes, belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan fiskal daerah pada pemenuhan tenaga kesehatan dan lain-lain. Ada 6 poin di sini. Apakah Pan RB memahami ini? Paham nggak Pan RB dengan kesulitan ini? Pernah dikomunikasikan nggak antara Kemendagri dengan Pan RB? Ini hasil pembahasan isu strategis ini. Boleh dicek di lapangan. Belum semua ada. Ibu berbeda banget dengan guru. Guru itu satu enter dapodik ketahuan. Kondisi sekolahnya, berapa banyak gurunya, honorernya, PNS-nya, sekali enter.
Di Kemenkes baru mau disempurnakan sistemnya. Nah, halaman 9 ini Bu boleh dibawa rapat di PAN-RB. Apakah bisa dieksekusi pada waktu yang sama? Di saat belum ini terpenuhi, apa bisa dieksekusi? Nah, ini yang kami harapkan. Kita tidak mencoba mencari kesalahan siapa-siapa, tapi kita membantu saling mengerti, mengambil keputusan dengan bijak. Beri mereka dulu kesempatan, kawan-kawan di BKKBN dan di Kemenkes, untuk menyempurnakan halaman 9 ini aja dulu. Distribusi tenaga kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan daerah. Pemberian insentif belum sesuai dengan ketentuan. Belum semua halaman 9 ini. Kalau halaman 9 ini dibawa rapat ke PAN-RB dan dirapatkan dengan berpikir panjang, saya rasa akan ada afirmasi untuk dua mitra kami untuk diperlakukan adil dalam mengabdi. Gitu, Ibu. Kalau PAN-RB nggak lihat gimana cara PKB dan PLKB kami kerja, di tempat kami Pak, 1 orang 2 kecamatan. Tapi bekerja riang gembira dengan 1 motor tua dan masih noni-noni Pak, keliling-keliling. Saya sampai telepon semua kepala desa, tolong Babinsa jagain itu. Ada PKB PLKB kami 1 orang 2 kecamatan. Kerja Bu, Ibu dari PAN-RB kerja tiap hari. Kadang ada pulsa, kadang nggak ada pulsa Bu katanya. Tapi kami senang melakukan ini. Kalau mereka didesak juga harus selesai di November, banyak yang akan tercecer. Dan yang tercecer itu sumbernya dari ketidakadilan kita semua. Bukan ketidakberdayaan mereka bekerja. Ketidakadilan kita memberikan waktu yang sesuai sehingga mereka terdata dengan sempurna. Seperti guru-guru, seperti honorer yang lainnya. Jadi itu mungkin yang paling banyak. Ibu dari Depdagri, bicaralah Bu. Jangan jadikan ini kesimpulan Depdagri sendiri. Jadikan ini kesimpulan untuk mengeksekusi kebijakan honorer, nakes, dan PKB PLKB. Jadikan ini dasar bekerja. Kami di sini hanya bisa memberi semangat kepada kawan-kawan. Kalau kita eksekusi dengan waktu yang tidak sesuai, maka kita seperti PHP. Dan ruangan ini bukan untuk tempat PHP. Jadi saya mohon Bapak Sestama dan Bu Ade lakukan afirmasi khusus untuk kawan-kawan kita yang menjadi ujung tombak kesehatan dan cita-cita Indonesia untuk mengentaskan banyak hal sebagai bangsa yang besar. Untuk yang dari Ibu dari dalam negeri, Ibu keluarkan semua data yang Ibu ketahui dan serahkan juga kepada kawan-kawan di PAN-RB. Semoga diskusi kita ini membuka mata hati kita, membuka rencana kita lebih baik untuk memberikan secara adil waktu Kemenkes dan BKKBN mendata semua, menyesuaikan banyak hal. Kami juga tidak ingin tenaga kerja ini berlimpah-limpah sehingga tidak tertampung-tampung. Kita toh menyesuaikan dengan anggaran. Kalau di 2023 adanya 10, maka kita terima 10. Tapi 2024 bisa saja dianggarkan lagi, terima lagi, tidak ditutup. Yang tidak boleh itu menerima honorer lagi. Tapi menyelesaikan honorer yang ada harus mengambil waktu yang cukup panjang. Sehingga tidak ada 1 orang pun tertinggal oleh kebijakan kita. Demikian Ketua.